No. No. Why did you cook it? Hi. Hi. How you smell? Hi. Hi. Hai semuanya, welcome back to our channel with me Jimmy. This is Panda, and this is Rusty. Panda's gone. Rusty, stay. So, Rusty, Panda, what are we going to talk about today? Huh? What are we going to talk about today? Oke, hari ini kita bakal bahas mitos-mitos tentang raw food. Oke? Kalau mau tahu mitos-mitos apa aja, tonton terus videonya. Oke? Oke, mitos pertama yang paling sering didengar. Aku yakin kalian semua juga udah pernah dengar ini, apalagi kalian yang kasih makan anjing kalian raw food, pasti pernah dengar yang satu ini. Adalah, coba tebak. Yes! Raw food itu bikin anjing jadi agresif. Apakah mitos itu benar? Mitos itu ya namanya juga mitos ya. Anjing itu nggak bakal agresif cuman karena jenis makanan yang dikasih makan. Gampangnya aja deh, kalau anjing itu agresif gara-gara makan daging mentah atau raw food, well, Rusty, come here. Apa? Lihat, anjing saya agresif banget. Rusty agresif banget. So, menurut kalian makan raw food itu agresif nggak? Pasti itu makan raw food sudah mulai dari umur 4 bulan. Sekarang dia udah umur 2 tahun lebih. So, menurut kalian pasti agresif? Kalau enggak, ya udah berarti itu cuma mitos. Oke? Ada beberapa hal yang bisa bikin anjing itu agresif. Salah satunya adalah faktor keturunan. Anjing itu kemungkinan agresif kalau induknya atau bapaknya anjing itu emang punya keturunan agresif. Jadi kalau memang nggak mau anjing kamu agresif, pas kalian beli anjing atau adopsi anjing, cari tahu dulu silsilahnya anjing itu. Bapaknya agresif atau enggak, ibunya agresif, gimana cara induknya digedein di dalam rumah, di training atau enggak. Itu semua pengaruh banget ke anjing itu bakal agresif apa enggak. Alasan kedua, anjing itu agresif apa enggak adalah cara kita membesarkan anjing. Kalau emang enggak mau anjing kalian agresif, itu gampang banget. Training aja anjing kalian supaya mereka enggak agresif. Dari kecil disosialisasi, dari kecil itu sering ketemu banyak hal-hal atau banyak orang-orang baru atau anjing baru atau kucing. Apapun yang kalian enggak mau mereka enggak suka, misalnya kamu nggak mau dia nggak suka sama kucing. Dari masih umur 2 bulan itu kalian biasain dia sama kucing. Lama-lama juga dia nggak bakal benci sama kucing, dia nggak bakal agresif sama kucing. Sama aja dengan kalau kalian nggak mau anjing kalian nggak suka sama anak-anak, dari kecil itu biasain aja training mereka di dekat anak-anak supaya mereka nggak bakal agresif ke anak-anak. Anyway guys, jadi makan raw food apa enggak itu nggak ada pengaruh ke anjing itu bakal agresif apa enggak. Kami. Contohnya ini. Kalau kalian nggak merasa Rusty agresif, berarti makanan itu nggak ada pengaruh ke anjing agresif apa enggak. Oke, mitos kedua. Raw food itu mahal. Ini sih bisa dibilang ya ada benarnya ada enggaknya. Nah, mahal apa enggak itu ya tergantung sih, semua orang beda-beda ya mahal apa enggak. Tapi emang kalau mau ngomong tentang raw food, emang raw food itu sedikit lebih mahal dari kibble atau dog food yang emang benar-benar premium. Nah, kalau kalian udah nonton video ini, berarti kalian benar-benar mau kasih anjing kalian makanan yang bagus, makanan yang sehat. Jadi kemungkinan besar kalian juga udah pakai dog food yang emang kualitasnya bagus. Nah, dog food yang kualitasnya bagus itu ya lumayan, harganya lumayan mahal. Jadi kalau dibandingin dengan dog food yang kualitasnya bagus, raw food itu lebih mahal sedikit saja, nggak jauh banget harga raw food sama makanan dog food yang premium. Jadi
ya nggak bisa dibilang raw food itu mahal. Nah, ada sih beberapa cara kalau memang kalian mau kasih raw food tapi memang nggak mau terlalu mahal, bisa aja ada beberapa cara untuk bikin seperti itu. Salah satunya seperti kita, raw foodnya Rusty itu saya bikin sendiri, saya beli daging sendiri, saya beli daging itu dari supplier, sekali beli daging banyak, jadi harganya itu pasti dikasih harga yang lebih murah. Jadi itu bisa memotong budget buat kalau kalian merasa raw food itu terlalu mahal. Jadi salah satu cara supaya nggak terlalu mahal raw foodnya kalian, bikinlah raw food itu sendiri. Kalau memang pengen video tentang cara kita bikin raw food atau makanannya Rusty atau tips and tricks tentang bikin raw food sendiri, komen aja di kolom komentar. Mungkin kita bisa bikin video selanjutnya tentang ya tips and tricks basically tentang cara bikin raw food sendiri. Oke? Ya, raw food itu lebih mahal daripada kalian kasih dog food. Tapi kalau kalian sudah kasih dog food yang premium, harganya tidak beda jauh. Nah, yang next nih, ada lagi mitos-mitos yang bilang kalau anjing nggak boleh dikasih makan tulang. Anjing itu kalau dikasih makan tulang itu bahaya. Nah, raw food itu salah satu kebutuhan yang harus kalian siapin kalau kalian kasih makan anjing raw food itu adalah tulang-tulangan. Ya, emang sih nggak boleh kasih tulang-tulang yang gede-gede, yang nggak bisa digigit, yang nggak bisa dihancurin sama anjing kalian. Tapi untuk tulang-tulang yang kecil, misalnya ceker ayam, atau paha ayam, atau leher ayam, itu semua harus, dan itu semua aman banget sebenarnya buat anjing kalian. Tapi ingat, nggak boleh dimasak, nggak boleh direbus. Basically harus benar-benar mentah tulang itu supaya bisa aman buat anjing kalian. Nah, kalau kalian nggak yakin tulang mentah itu bakal aman apa enggak buat anjing kalian, gampang. Kalian giling aja tulang itu sampai hancur. Jadi aman buat anjing kalian. Nah, tulang mentah itu sebenarnya jauh lebih aman daripada tulang-tulangan yang sudah dimasak. Kenapa begitu? Nah, tulang mentah itu dia masih ada konten airnya di dalam. Misalnya kalau udah dimasak, tulang itu jadi kering. Kalau udah kering, digigit sama anjing, kemungkinan pecah tulangnya itu kemungkinan bisa tajam-tajam. Sebenarnya itu yang bahaya. Jadi kalau memang mau kasih anjing kalian tulang-tulangan yang raw, tulang-tulang mentah, cari aja tulang-tulang yang kecil. Jangan kalian kasih tulang-tulang yang gede-gede yang benar-benar nggak bisa dimakan sama anjing ya. Misalnya kalian kasih tulang kakinya sapi, itu boleh, tapi bukan untuk dimakan. Itu buat ya gigit-gigit doang, buat bersihin gigi. Oke? Jadi tulang itu sebenarnya nggak bahaya buat anjing. Perutnya anjing itu sebenarnya bisa mencerna tulang karena pH-nya di dalam lambung anjing itu sangat asam. Jadi pH perut anjing itu antara 1 sampai 2. Itu adalah pH yang sangat asam dibandingin dengan manusia, pH-nya 4 sampai 8 gitu. Jadi nggak terlalu asam. Jadi perutnya anjing itu sebenarnya bisa mencerna tulang. Oke? Jadi tulang itu sebenarnya aman buat anjing. Yang penting jangan dimasak. Harus mentah. Oke? Ingat itu. Oke, mitos selanjutnya adalah kalau kasih anjing kalian makan daging mentah itu kemungkinan bisa kena salmonella. Salmonella bisa menyebabkan anjing itu mencret-mencret atau muntah-muntah. Basically ada bakteri salmonella di dalam perutnya. Nah, balik lagi ke yang saya bahas tadi. Perut anjing itu pH-nya sangat asam. Jadi, untuk bakteri salmonella itu hidup di dalam perut anjing itu sangat kecil kemungkinan bakteri itu bisa hidup. Bakteri salmonella itu bisa hidup di pH 4 sampai ke 8. Itu menurut yang saya baca di Google.
Oke, saya bukan dokter, jadi saya gak begitu tahu. Tapi salmonella itu kalau masuk perutnya anjing kemungkinan besar bakal mati. Jadi makan daging mentah itu buat anjing sebenarnya nggak bakal menyebabkan mereka kena bakteri salmonella. Nah, satu lagi, kalau untuk kalian yang sudah kasih anjing kalian makan raw food, kalian pasti tahu, atau kalian yang bikin raw food sendiri, kalian pasti tahu daging untuk yang kalian bakal kasih makan ke anjing kalian harus dibekuin 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu itu kalian bekuin daging itu, banyak bakteri yang bakal mati kalau dibekuin. Jadi untuk bakteri-bakteri yang nggak mati kalau dibekuin, masuk ke dalam perut anjing itu kemungkinan besar dia bakal mati. Kedua, masa inkubasinya salmonella itu adalah 12 jam. Sementara anjing kita makan, kalau kalian tahu anjing itu, kalau kalian pelihara anjing, kalian pasti tahu anjing makan 4-6 jam kemudian mereka pasti pup. Sistem pencernaannya anjing itu jauh lebih simpel dari sistem pencernaan manusia, jadi lebih pendek. Dia mencerna sesuatu itu lebih cepat. Kemungkinan yang kayak saya bilang tadi, salmonella itu masa inkubasinya 12 jam. Sementara pencernaan anjing 4-6 jam, makanan yang sudah dimakan itu udah habis dicerna dan udah keluar pup. Jadi kemungkinan untuk salmonella berkembang biak di dalam perutnya anjing atau di dalam lambung atau ususnya anjing itu sangat kecil. Jadi kemungkinan hampir nggak ada. So raw food itu sebenarnya aman banget buat anjing kalian. Jadi untuk mitos yang satu ini, bye. Mitos selanjutnya, ini bisa dibilang mitos, bisa bilang enggak sih. Raw food itu menghabiskan banyak waktu. Oke, maybe kalau kalian bikin raw food sendiri, iya, mungkin di awal-awal bakal menghabiskan banyak waktu karena kalian butuh research, kalian butuh tahu anjing kalian butuh makan apa aja yang harus kalian bekuin. Basically banyak yang harus kalian pelajari kalau memang mau bikin raw food sendiri. Tapi sesudah itu kalian paling ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali bikin preparation makanan buat anjing kalian. Kayak kita ini, kayak buat Rusty, makanannya dia itu saya bikin setiap 10 hari sekali. 10 hari kita meal prep. Jadi kalau udah biasa dan ada beberapa tips and tricks, kalau memang mau nanti boleh di komen, nanti saya bikin video selanjutnya. Ada beberapa tips and tricks yang bisa menghemat waktu supaya preparation bikin makanan anjing kalian itu lebih cepat. Jadi ya sebenarnya kalau raw food itu menghabiskan waktu lebih banyak, iya memang kalau dibandingin dengan kalian cuman ambil kibel 1 cup, masukin ke piring anjing, kasih anjing kalian makan. Ya, maybe raw food itu pasti menghabiskan waktu lebih banyak. Tapi kalau preparation kalian benar, sebenarnya nggak terlalu ribet bikin raw food. Jadi ya nggak begitu menghabisin waktu juga. Oke? Nah, ini mitos terakhir. Mitos terakhir ini ada yang bilang kalau raw food itu nggak cocok buat anjing-anjing kecil. Ataupun buat anjing-anjing yang besar, yang ras besar, tapi masih papi. Nah, dari mana mitos ini keluar? Kemungkinan menurut saya adalah dari makan tulang. Jadi banyak orang yang punya anjing-anjing ras kecil, mereka takut kasih anjing dia makan tulang. Misalnya ceker ayam. Ceker ayam kan buat anjing kecil itu udah lumayan besar. Nah, itu sebenarnya nggak masalah buat anjing kecil atau buat anjing besar kalau ceker ayam. Karena anjing itu ya suka menggigit. Jadi kalau udah digigit-gigit sebenarnya tulang itu ya hancur. Dan kayak yang saya bilang tadi, anjing makan tulang itu sejauh tulang itu mentah, itu nggak bakal jadi masalah. Jadi untuk mitos yang bilang anjing kecil nggak boleh makan raw food, semua anjing sebenarnya bisa makan raw food. Nah, yang satu lagi adalah anjing ras besar nggak boleh makan raw food kalau mereka masih papi. Kemungkinan besar orang yang ngobrolin tentang mitos ini adalah mereka merasa anjing ras besar kalau masih papi biasa butuh banyak kalsium. Anjing itu butuh banyak kalsium. Nah, ini semua bisa di-adjust. Kalau misalnya kalian bikin raw food sendiri, kalian bisa adjust menurut kebutuhan anjing itu. Seberapa banyak
tulang yang kalian harus kasih, karena tulang itu yang memberi kalsium ke anjing kalian. Jadi itu semua bisa kalian atur. Jadi untuk orang yang bilang kalau raw food itu nggak balance buat papi yang lagi growing up, mungkin karena mereka cuman kasih makan daging tok, nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya raw food itu bukan cuman daging tok. Raw food itu sebenarnya banyak. Jadi ada daging, terus ada organ-organ lain, misalnya hati lah, paru-paru lah, jantung lah, ginjal lah, otak, semua bisa dimakan buat anjing. Yang next itu yang ada di dalam raw food itu adalah tulang. Nah, ini yang banyak menyebabkan orang mikir kalau anjing lagi masa pertumbuhan, terutama anjing ras besar, nggak boleh dikasih raw food karena kalsiumnya kurang. Dan kalau misalnya kalian nggak yakin dengan bikin raw food sendiri, banyak kok raw food yang sudah jadi, yang dijual di luar sana, balance, ataupun ada juga raw food yang dibikin khusus buat papi. Jadi formulanya benar-benar formula buat papi. Basically rasionya tulang-tulangan sama daging itu, rasionya tulang mungkin lebih tinggi supaya pertumbuhan tulangnya anjing yang lagi masa pertumbuhan itu tumbuh dengan sehat. Jadi sebenarnya yang bilang raw food itu nggak cocok buat anjing yang lagi masa pertumbuhan, ya mungkin mereka kurang riset saja. Oke, itulah beberapa mitos-mitos tentang raw food. Kalau memang kalian ada pertanyaan, boleh di komen di kolom komentar. Atau kalau memang kalian ada yang kurang setuju atau apa aja deh, tulis saya di kolom komentar. Oke? Kalau memang suka sama video kita, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kalau mau. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian. Atau kalau nggak berguna juga setidaknya bisa menghibur. Sampai di sini dulu. Jimmy and Rusty, kami. Rusty nggak mau kesini, Rusty lagi tidur. Jimmy and Rusty. Well, Jimmy and Rusty out. Bye. Panda is being very naughty. Aku gimana syuting kalau kamu nakal begini? Hah? Aku nggak bisa syuting.